Irena Justin meninggal mendadak saat syuting. Lantas seperti apa kronologis meninggalnya Irena di lokasi syuting? Apa penyebab kematian wanita cantik 22 tahun itu? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Nggak nyangka gitu karena pas syuting pun nggak ada feeling apa-apa, nggak ada tanda apa-apa gitu. Tiba-tiba dia benar-benar cuma jatuh. Nggak lama dibawa ke rumah sakit, kita dapat kabar dia meninggal. Itu benar-benar nggak bisa nerima, kayak ngerasa mimpi aja gitu. Pesinetron cantik Irena Justin meninggal dunia saat berada di lokasi syuting. Para sahabat mengungkapkan kesedihan dan juga duka mereka ketika menyaksikan detik-detik meninggalnya Irena. Sementara itu, sehari jelang habisnya masa penahanan, Jessica Wongso dipindahkan ke rumah tahanan Pondok Bambu setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Kasusnya sudah dinyatakan P21 dan siap untuk disidangkan. Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Dunia hiburan dikejutkan dengan meninggal mendadaknya artis cantik Irena Justin di lokasi syuting pada hari Kamis 26 Mei lalu sekitar pukul 6 sore. Wanita kelahiran 15 Juni 1993 itu mengembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat di sekitar lokasi syuting. Pasca 2 hari kepergian Irena, banyak sahabat dekat wanita 22 tahun itu masih tak percaya bila Irena telah pergi untuk selamanya. Lantas seperti apa kronologis meninggalnya Irena di lokasi syuting? Apa penyebab kematian mendadak almarhumah Irena Justin? Jadi aku tuh sama Irena kemarin sempet 2 hari kita syuting bareng. Dari hari Rabu kita jadi bintang tamu di kuis, salah satu kuis. Terus hari Kamisnya kita bareng juga gitu. Hari Kamis kita kan disuruh datang itu sekitar sore lah gitu. Tapi siang-siang kita udah datang berdua. Banyak banget yang kita obrolin di ruang make up, ketawa-tawa segala macam. Dan kita kan kebetulan punya anak yang seumuran sama. Jadi sharing tentang anak tuh banyak banget gitu. Setelah di make up kita makan segala macam, tappingnya mulai masuk ruangan. Memang kan studio itu kan sangat dingin banget gitu. Irene tuh kemarin, dingin banget ya gitu. Udah kayak gitu, biasa udah mulai opening. Pas yang satu mau dimulai, aku tuh sama Irena itu bedanya ke 3 orang terpisah 3 orang. Aku melihat si Irena sudah sempat menjawab pertanyaannya. Langsung si bendanya dikasihkan ke sebelahnya. Karena sudah dia menjawab, aku sudah balik lagi. Pas giliran bendanya mau ke aku, tiba-tiba si Irena jatuh. Aku pikir dia pingsan. Itu semua orang juga pikirnya pingsan aja biasa. Atau mungkin dia sakit atau kecapean. Dibawalah ke ruang make up. Di ruang make up itu tapi tidak sadar-sadar. Karena di ruang make up pun ramai. Saya sama yang lain-lain tuh lebih milih ke ruangan lain, duduk di ruangan lain gitu. Terus saat itu kan si Irena membawa pasangan sama anaknya. Tunggu deh, kita tunggu ambulans saja gitu. Ambulans sudah dipanggil karena kan dekat sama rumah sakit Siloam. Tapi ambulannya nggak kunjung datang. Akhirnya pakai mobil pribadi ke sana. Pas mobil pribadi ke sana, nggak lama kita dapat kabar bahwa Irenanya nggak ada gitu. Terakhir yang saya dengar sih serangan jantung dadakan, katanya kayak gitu. Aku sampai nggak bisa tidur tadi malam karena masih shock gitu, masih kaget. Kayaknya baru kemarin kita ngobrol tiba-tiba udah nggak ada, udah pergi selama-lamanya. Ini foto terakhir aku sama Iren. Ini Iren. Rupanya emang agak-agak, tapi kalau di foto nggak kelihatan pucet ya, maksudnya aslinya itu agak pucet. Shock banget gitu loh, karena kan selama 2 hari kita syuting bareng gitu. Terus banyak banget hal yang diobrolin. Dan aku ngerasain tuh apa ya, ngelihat anaknya kan masih kecil, seumuran sama anakku tuh sedih aja. Karena kan selama 2 hari itu pun anaknya ikut ke lokasi, ikut syuting, nemenin mamahnya gitu. Nggak nyangka aja karena nggak nyangka gitu, karena kan pas syuting pun nggak ada feeling apa-apa, nggak ada tanda apa-apa gitu. Tiba-tiba dia benar-benar cuma jatuh. Nggak lama dibawa ke rumah sakit, kita dapat kabar dia meninggal. Itu benar-benar nggak bisa nerima, kayak ngerasa mimpi aja gitu. Nggak nyangka aja karena
syuting pun nggak ada feeling apa-apa, nggak ada tanda apa-apa gitu. Tiba-tiba dia benar-benar cuma jatuh. Nggak lama dibawa ke rumah sakit, kita dapat kabar dia meninggal. Itu benar-benar nggak bisa nerima, kayak ngerasa mimpi aja gitu. Kasus pembunuhan almarhumah Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Sehari jelang kebebasan Jessica Kumala Wongso dari jeruji tahanan Polda Metro Jaya, kasus pembunuhan almarhumah Mirna Salihin akhirnya dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau telah di P21. Dengan di P21, otomatis Jessica yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus menjalani penahanan di rutan kelas 2 Pondok Bambu sebagai tahanan titipan Kejaksaan sampai sidang dakwaan berlangsung. Lantas barang bukti apa yang membuat Jessica akhirnya berhasil digiring menuju persidangan? Mengapa sehari jelang kebebasan Jessica dari tahanan Polda, kasus Jessica dinyatakan P21? Benarkah tahap P21 Jessica terkesan dipaksa? Surat dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan P21-nya kasus saudara Jessica. Ada 37 barang bukti, mulai dari gelas yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, kemudian botolnya, ada juga ini satu buah tas merek Charles & Keith, beberapa potong rambut, satu buah botol cairan bioderma. Sorry dah, tapi jangan pindah. Mas, di luar aja, di luar. Jangan. Maaf. Saya nggak tahu itu, kamu tanya jaksa aja. Saya nggak tahu. Berapa lama ditahan di rumah? Ya nanti, jaksa kan punya kewenangan 40 hari. 40 hari. Iya, tapi mungkin nggak sampai 40 hari. Berkas terakhir yang bikin akhirnya P21 apa sih, Pak? Saya nggak tahu. Saya sampai sekarang belum terima pihaknya. Hari ini kita telah menerima pelimpahan dari Polda Metro Jaya atas nama tersangka Jessica. Bukti-bukti yang terkait dengan pembunuhan kurang lebih jumlahnya ada 35. Usai diperiksa di Kejaksaan Negeri, tersangka kasus pembunuhan kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin digiring menuju rumah tahanan kelas 2 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tibanya Jessica di rutan Pondok Bambu langsung disambut ibunda Jessica dengan membawa beberapa kebutuhan Jessica serta makanan dan air mineral. Ibunda Jessica hanya bisa berdiam tanpa memberi sepatah kata pun kepada para wartawan yang bertanya. Lantas upaya hukum apa yang akan dilakukan pihak Jessica demi kebebasan Jessica? Benarkah polisi memiliki bukti valid yang akan memberatkan Jessica di persidangan? Mohon maaf Pak ya, jangan ganggu ibu nanti sebentar ya. Panggilin. Iya sebentar, saya lagi nangin kunjungan. Kita kan belum terima dakwaan. Mau apa kan buat LC. Jadi dakwaan itu. Itu surat dakwaan, jaksa kan membuat dakwaan. Tapi dakwaannya apa nanti? Penasihat hukum dikasih dakwaan itu. Jangan kan hukum mati. Satu buku KUHP itu didakwakan ke dia, tidak ada masalah di negeri ini. Bisa nggak membuktikan? Kan gitu aja.